Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Kami dari jurusan bisnis, program studi perbankan dan keuangan digital. Lebih tepatnya kami di kelas 3 PKD 1. Di dalam video ini kita mendapatkan tugas mewawancarai dari mata kuliah manajemen risiko 2. Dan yang kita wawancarai nanti itu tentang fintech. Dan yang kita wawancarai nanti itu dua mahasiswa dari jurusan bisnis dan 2 mahasiswa dari jurusan lain. Namun sebelum kita masuk ke videonya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Hai, perkenalkan saya Yusuf Ali Amadi dan di dalam video ini saya akan berperan sebagai penanya bagian siapa jelas. Hai, saya Rizka Marcelina Putri. Di video kali ini saya berperan sebagai penanya siapa cepat. Hai, saya Rizka Julia. Di video ini saya berperan sebagai penanya siapa benar. Hai, saya Nadia Nur Fariza. Di dalam video ini saya berperan sebagai editor dan kameramen. Selamat siang, Mbak. Selamat siang, Mbak. Sebelumnya maaf ganggu waktunya. Perkenalkan saya Desiska. Saya Rizka. Kami dari jurusan bisnis. Kami ada tugas mata kuliah manajemen risiko 2 tentang wawancara tentang fintech. Iya. Mungkin Mbak, apakah bersedia untuk kami wawancarai? Ya, bersedia. Kalau Mbak bersedia, mungkin bisa perkenalkan namanya, umurnya, dari semester berapa, prodinya, dan jurusannya apa? Nama saya Rezika Nur Habibah, saya umurnya 18 tahun, dari jurusan Teknik Sipil, Prodi Teknik Sipil. Terima kasih. Permisi Mas. Oh iya? Jadi perkenalkan saya Yusuf Ali Amadi, saya dari jurusan bisnis. Iya. Nah, jadi saya ada tugas gitu buat wawancarain gitu tentang fintech. Nah, Masnya bersedia nggak Mas buat diwawancarai? Oh boleh boleh. Nah, kalau boleh tahu namanya siapa Mas? Oh namanya Yuda Aditya Permana. Oke, umurnya Umurnya 18 tahun. dari jurusan apa Mas? Dari jurusan Rekayasa Elektro. Kalau prodinya? Prodinya Teknologi Listrik. Saat ini semester berapa Mas? Semester 3. Oh ya, oke. Kalau gitu kita langsung aja wawancara ya Mas. Oh iya boleh. Permisi Mas. Iya, Mas. Sebelumnya perkenalkan saya Yusuf Ali Amadi dari jurusan bisnis. Nah, saya jadi ada dapat tugas gitu Mas buat wawancara gitu. Nah, wawancara tentang fintech. Masnya bersedia nggak Mas kalau diwawancarai? Boleh sih Mas, tentang vintage ya Mas? Iya. Kalau boleh tahu namanya siapa ya Mas? Sebenarnya perkenalkan nama saya Muhammad Abbas Firmansyah Mas. Oh ya. Dari jurusan bisnis. Umurnya berapa Mas? 19 Mas. Program studinya? Akuntansi perpajakan Mas. Oh ya, oke. Kalau gitu langsung aja ya Mas ya. Kita wawancara ya. Selamat siang, Mbak. Oh ya, siang. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Desiska dan teman saya Rizka. Kami dari Prodi Perbankan dan Keuangan Digital. Jadi kami ada tugas wawancara dari mata kuliah manajemen risiko 2. Jadi apakah Mbak bersedia untuk kami wawancarai? Oh ya, boleh Mbak, boleh. Ya, mungkin Mbak bisa perkenalan diri terlebih dahulu, dari namanya, semesternya, umurnya, terus tuh prodi dan jurusannya apa? Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Dina Rabista Pramutia. Saya sekarang umur 19 tahun. Terus saya juga dari jurusan bisnis, Prodi Akuntansi Perpajakan dan sekarang semester 3. Terima kasih, Mbak. Iya. Baik, sebelumnya terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk hadir di kami ini. Untuk soal kali ini itu ada 3 soal. Nah, nanti abang dan mbaknya bisa langsung jawab. Siapa yang cepat tuh bisa angkat tangan ya. Nah, soal yang pertama, bisa sebutkan 5 fintech yang kalian ketahui. Jadi yang pertama itu ada Insurtech, terus yang kedua Bank Digital, yang ketiga ada GoPay, lalu OVO, dan juga Kreditro. Baik, kalau untuk Kalau untuk fintech yang saya tahu sih ada Gateway Payment, ada Akulaku, ada Kredivo, Ajaib, sama Shopee Pay ya. baik, jadi itu juga salah satu fintech yang ada di Indonesia. Contohnya itu kalau misalnya OVO itu adalah platform dompet digital yang biasanya digunakan untuk melakukan pembayaran seperti transfer uang, kemudian juga berbagai transaksi lainnya. Kemudian untuk soal kedua, dari Mas dan Mbak ini, kalian tahu nggak sih apa itu fintech? Fintech itu singkatan dari apa sih? Ya, jadi fintech itu menurut saya financial technology. Untuk
Betul yang dibilang Mbaknya tadi, yaitu finansial teknologi atau suatu perusahaan keuangan yang lebih modern gitu. Ya betul. Jadi fintech itu adalah singkatan dari financial technology atau biasa dalam bahasa Indonesia itu bisa kita sebut sebagai teknologi keuangan. Nah gunanya itu untuk mempermudah transaksi. Biasanya kalau misalnya di bank itu biasa ada, kalau misalnya kalian ada BRI, biasanya itu kan ada BRIMO. Nah itu digunakan untuk mempermudah transaksi keuangan. Kemudian untuk soal yang terakhir, gagal bayar pada pinjaman online di Indonesia yang menjadi salah satu model fintech didominasi laki-laki ataukah perempuan? Menurut saya laki-laki. Kalau menurut kamu? Kalau menurut saya perempuan. Oh beda nih. Kalau boleh tahu kenapa laki-laki? Karena maraknya judi online. Nah biasanya yang main judi online itu yang betul-betul lagi keadaan gak ada duit lah ya. Nah itu tuh mereka sering melakukan pinjaman online karena mereka tuh sudah ketergantungan sama judi online itu sendiri. Terus juga kenapa sih mereka tuh mau melakukan pinjaman online? Karena mereka tuh kan gak punya duit tuh, mau dari mana lagi mereka bisa dapat duit? Mau gak mau mereka dari pinjaman online tersebut. Nah itu juga yang jadi salah satu faktor duitnya mereka tuh masuk tapi harus balik lagi ke situ. Kalau menurut saya biasanya kan perilaku konsumtif itu ada pada perempuan ya. Iya. Misalkan nih, waduh skincare habis, nggak ada uang, baru pinjaman online dulu ah. Yang penting muka aku glowing gitu. Jadi saya rasa kayak perilaku konsumtif itu lebih ke perempuan daripada laki-laki. Jadi seperti itu. Tapi kalau menurut abangnya laki-laki itu apa nggak pernah kepikiran gitu buat pinjaman online kayak Shopee Later gitu? Kalau misalkan di Shopee Later biasanya jarang karena laki-laki biasanya jarang cek code barang-barang yang kurang berguna, itu tadi laki-laki biasanya perilaku konsumtifnya kurang. Oke, jadi berdasarkan data ya, jadi faktanya di Indonesia itu pinjaman paling banyak itu adalah laki-laki. Nah, kenapa laki-laki? Karena yang pertama itu biasa ada beban tanggungan, apalagi kalau misalnya laki-laki itu udah menikah ya, pasti ada tuntutan dari keluarganya untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Jadi mereka itu banyak yang melakukan pinjaman online kayak gitu. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk mau kami wawancarai. Nah di sini soalnya ada 3. Siapa yang tahu jawabannya bisa langsung angkat tangan. Terus mungkin kita langsung ke soal pertama aja ya. Sebutkan 5 vintage yang kalian ketahui. Ya kakaknya. Oke, kalau yang saya ketahui itu ada OVO, terus GoPay, Investri, terus Ajaib, sama Kredivo. Mulai saya tahu sih kayak Aku Laku, Dana, kitabisa.com, cekaja.com, sama Doku. Ya benar. Jadi yang kalian sebutin tadi itu juga merupakan vintage ya. Contohnya itu adalah OVO. Kalau misalnya dari OVO itu kita bisa melakukan pembayaran seperti transfer uang, kemudian berbagai transaksi lainnya kayak mungkin bisa beli pulsa, TF ke OS sama yang punya OVO. Kemudian langsung ke soal yang kedua. Dari pemahaman kakaknya, vintage itu singkatan dari apa sih? Kalau setahu saya itu finansial teknologi. Kalau saya sih juga sama sih Mbak, finansial teknologi, mungkin alat yang menertibkan keuangan yang membantu kita. Gitu. Ya benar, vintage itu adalah singkatan dari financial teknologi atau dari bahasa Indonesia itu biasa disebut dengan teknologi keuangan, di mana gunanya itu untuk mendukung pembayaran keuangan seperti pembayaran digital, pinjaman online, dan juga investasi. Untuk soal yang ketiga, gagal bayar pada pinjaman online di Indonesia yang menjadi alasan satu model vintage didominasi laki-laki atau perempuan. Ya. Jadi kalau menurut saya sendiri tuh kalau misalnya pinjaman-pinjaman kayak gitu mungkin kebanyakan dilakuin sama laki-laki. Jadi kemungkinan kalau misalnya terkait tentang kesalahan itu pasti didominan oleh laki-laki sih menurut saya. Kalau kakaknya? Mungkin saya sebagai laki-laki nih, mungkin iya sih, karena laki-laki itu kan juga mungkin banyak tanggungannya lah. Jadi mungkin untuk peminjaman itu lebih ke arah laki-laki. Terus juga tau lah laki-laki itu kadang ada yang main judol atau apa kan, kayak gitu. Mungkin peminjaman tuh laki-laki di waktu kepepet tuh lebih sering di laki-laki. Tapi kalau menurut kalian tuh perempuan apa nggak pernah main pinjol gitu?
Pernah sih, cuman Shopee Pay Later kayak gitu. Ya. iya pasti pernah sih Mbak, cuman kayaknya bakal lebih banyak laki-laki sih Mbak. Soalnya kan mereka kayak punya tanggung jawab yang lebih gitu kan biasanya. Iya benar, apalagi kalau misalnya laki-laki yang sudah berumah tangga ya, pasti Iya. punya tanggung jawab yang lebih. Oke, jadi ini untuk pertanyaannya, kalian cuma tinggal jawab A, B, C, atau D ya. Ini untuk pertanyaan pertama. Sejumlah regulasi untuk mengatur dan mengawasi sistem finansial teknologi di Indonesia adalah A. OJK, B. BI, C. Perusahaan fintech, D. Semuanya benar. Ya, OJK. Masnya? OJK. Ya benar, jadi OJK ini bertanggung jawab dan mengawasi semua perusahaan fintech di Indonesia dan mengatur perusahaan fintech ini sudah beroperasi sesuai peraturan atau tidak. Oke, soal yang kedua ya. Crowdfunding adalah salah satu dari banyaknya model fintech, contohnya kitabisa.com. Nah, tahukah Anda apa itu crowdfunding? A. Pendanaan untuk proyek atau unit usaha yang melibatkan masyarakat secara luas. B. Pertanggungan atau perjanjian antara dua belah pihak di mana pihak satu berkewajiban membayarkan iuran atau kontribusi atau premi. C. Proses pengumpulan dana yang menghubungkan pemberi dana dengan peminjam dana secara online. D. Sistem pembayaran online melalui sebuah dompet elektronik atau sering disebut dengan uang digital. Yang mana? Yang D. Yang D. Masnya? Yang A. Yang A. Oke. Jawabannya yang benar yang A ya. Karena yang A itu kan pendanaan untuk proyek atau unit usaha yang melibatkan masyarakat secara luas. Jadi kalau crowdfunding itu lebih ke arah sosialnya. Nah, jadi caranya itu untuk mengumpulkan dana dari banyak orang. Jadi untuk mendanai suatu proyek-proyek yang akan dilakukan oleh masyarakat itu. Kalau untuk yang D itu mungkin lebih menggambarkan untuk sistem pembayarannya, yaitu seperti adanya dompet digital atau e-wallet itu untuk pembayarannya. Oke, ini soal yang terakhir ya. Resiko yang sering muncul saat menggunakan fintech yaitu A. Resiko kesalahan transaksi dan kesalahan informasi. B. Resiko cybercrime atau resiko keamanan data yang rentan terhadap beragam kejahatan di dunia maya seperti penipuan, penyalahgunaan data klien, tanda tangan digital yang dapat dipalsukan. C. Resiko gagal bayar. D. Semuanya benar. D. Semua benar. Ya, D. Semua benar. ya benar ya. Jadi jawabannya ini resiko yang sering muncul di fintech itu adanya gagal bayar, adanya cybercrime dan kesalahan transaksi dan kesalahan informasi lainnya. Ini untuk pertanyaannya. Pertanyaan itu pilihan ganda. Jadi kalian cuma jawab A, B, C atau D ya. Ya. Ini untuk soal pertama. Sejumlah regulasi untuk mengatur dan mengawasi sistem finansial teknologi di Indonesia adalah A. OJK, B. BI, C. Perusahaan fintech, D. Semua benar. So saya D, Mbak. D. Semua benar. Mbaknya? Ya sama D, semua benar. Oke, jawabannya salah ya. Jawabannya ini A, OJK. Jadi ya OJK ini bertanggung jawab dan mengawasi semua layanan keuangan. Jadi termasuk fintech, dan OJK ini juga mengatur supaya kelancarannya itu sesuai dengan peraturannya gitu. Lanjut yang kedua ya. Crowdfunding adalah salah satu dari banyaknya model fintech. Contohnya kitabisa.com. Tahukah Anda apa itu crowdfunding? A. Pendanaan untuk proyek atau unit usaha yang melibatkan masyarakat secara luas. B. Pertanggungan atau perjanjian antara dua belah pihak di mana pihak satu berkewajiban membayar iuran atau kontribusi atau premi. C. Proses pengumpulan dana yang menghubungkan pemberi dana dengan peminjam dana secara online. D. Sistem pembayaran online melalui sebuah dompet elektronik atau yang sering disebut dengan uang digital. Banyak? Kalau menurut saya yang A. Oke. Maksudnya? Sama yang A. Oke. Jawabannya benar ya. Kalau crowdfunding itu mungkin lebih ke arah sosialnya gitu. Jadi
crowdfunding ini cara untuk mengumpulkan dana dari banyak orang, jadi masyarakat luas itu didanai untuk suatu proyek atau kegiatan yang mereka inginkan gitu. Oke, soal yang ketiga, soal yang terakhir. Resiko yang sering muncul saat menggunakan fintech yaitu A. Resiko kesalahan transaksi dan kesalahan informasi. B. Resiko cybercrime atau resiko keamanan data yang rentan terhadap beragam kejahatan di dunia maya seperti penipuan, penyalahgunaan data klien, tanda tangan digital yang dapat dipalsukan. C. Resiko gagal bayar. D. Semua benar. Saya yang D, Mbak. Oke. Menurut saya juga yang D, semua benar. Ya benar. Jadi resiko kesalahan transaksi, resiko cybercrime, dan resiko gagal bayar itu termasuk resiko yang sering muncul di fintech. Nah, jadi untuk pertanyaan selanjutnya itu nanti ada pertanyaan esai. Nah, itu ada 2 pertanyaan, ada 2 soal. Nah, yang untuk yang pertama, di zaman ini kan ada pay later tuh atau bayar nanti, atau bisa dibilang ada pinjaman online juga kan, pinjol. Nah, itu kan itu sangat mudah kan kalau kita mau minjem atau ngaksesnya. Itu cuma perlu KTP. Nah, padahal kan KTP itu kan suatu dokumen yang pribadi kan, rahasia. Nah, tapi kalau di generasi saat ini tuh banyak yang menyalahgunakan gitu, nah, malah buat untuk konsumtif. Nah, menurutmu nih, apa saja hal yang harus diperhatikan sebelum melakukan pinjaman online atau pay later agar risikonya bisa diminimalisir? Menurut saya ini sendiri, jadi sebelum kita melakukan pinjaman online itu kita harus menentukan dulu untuk apa sih keuangan itu. Terus juga kita harus mengetahui pinjaman online itu terdaftar enggak secara terverifikasi dan juga harus diawasi oleh otoritas jasa keuangan. Terus ada juga yang harus kita ketahui itu pinjaman online tersebut itu apakah benar adanya gitu kan, kayak bukti-buktinya apakah itu benar gitu. Terus udah segitu aja. Oke, nah jadi yang seperti yang mbaknya bilang juga, nah itu benar sih, kita harus cari tahu dulu nih gunanya kita minjem tuh apa, buat konsumtif atau buat modal usaha seperti itu. Kemudian itu juga ada yang namanya kalau di perencanaan keuangan sih. Nah jadi kita harus menentukan berapa persen kita bisa menerima kredit. Nah misal contoh ada 30%. Nah jadi misalkan ada pendapatan kita itu 1 juta. Nah, jadi maksimal kita menerima kredit itu 300.000. Jadi tidak lebih dari 300.000 atau 30% seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga itu yang tadi dibilang banyak juga itu harus legal, harus sudah diawasi oleh OJK gitu. Nah, untuk yang pertanyaan kedua, mbaknya udah pernah dengar investasi bodong kan? Pernah. Nah, berikan contohnya dan apa sih yang harus diperhatikan agar risiko dalam investasi secara online itu bisa diminimalisir? Ya, jadi salah satu contohnya itu seperti arisan bodong atau yang mengklaim bisnis-bisnis yang menjanjikan lah, yang menghasilkan menjanjikan. Nah itu tuh cara kita meminimalisir tentang hal tersebut itu kita harus mencari tahu informasi mengenai investasi tersebut. Terus yang kedua kita harus menghindari promotor yang tidak bisa menjelaskan tentang rencana bisnis tersebut. Iya. Seperti itu ya. Oh ya, jadi yang Mbak bilang juga itu tadi udah benar. Nah, tapi saya ada sedikit tambahan. Nah, jadi kita tuh juga harus tahu kalau misalkan investasi kita cara tahu biar bisa diminimalisir, itu kita harus cari tahu perusahaannya itu benar-benar ada atau enggak. Jadi harus ada perusahaannya di Indonesia. Kemudian juga pada saat bertransaksi, kalau bisa itu menggunakan mata uang Indonesia yaitu rupiah. Dan yang terakhir itu segala dana yang ada di investasi tersebut itu ditempatkan di perbankan seperti itu. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya itu bentuknya nanti soalnya esai. Nah, nanti itu ada 2 pertanyaan gitu. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, kan di zaman saat itu kan ada yang namanya pay later kan atau bayar nanti, dan ada juga yang namanya pinjol atau pinjol online. Nah, itu kan gampang tuh cara daftarnya tuh, cuma butuh KTP. Nah, sedangkan KTP itu kan sebenarnya kan data pribadi kita kan privacy lah, ya, sampai disebarluaskan. Nah, dan itu tapi di zaman saat ini itu malah banyak yang menyalahgunakan KTP gitu, malah buat kegiatan-kegiatan yang konsumtif kayak buat gengsi aja gitu. Nah, menurutmu nih gimana sih cara apa sih yang harus kita perhatikan sebelum melakukan pinjaman online atau pay later agar risiko itu bisa diminimalisir? Oke, kalau menurut saya sendiri itu yang pertama itu pastinya kalau misalnya kita mau melakukan pinjaman itu kan kita harus pastiin dulu tuh ketentuan dan persyaratan itu apa aja, kita betul-betul cek persyaratan itu apa aja. Terus
sebelum kita melakukan peminjaman itu kita juga harus evaluasi kebutuhan diri sendiri dulu sih Bang. Jadi kayak apakah memang pinjaman ini tuh betul-betul kita butuhin atau enggak gitu. Kalau misalnya memang dirasa masih belum dibutuhin banget, mending nggak usah pinjam untuk mengurangi minimalisir sifat konsumtif itu kan. Terus juga jangan terlalu banyak berhutang gitu loh. Kalau misalnya dia udah berhutang nih di platform satu, terus nanti dia utang lagi di platform lainnya kayak gitu, itu harus dijaga betul-betul sih biar nggak meminimalisir resiko itu. Nah, jadi yang tadi Mbak sebutin juga itu jawabannya benar. Menurut saya mau menambahkan juga. Jadi yang pertama itu kita tuh harus tahu nih kita tujuan kita minjem itu apa, buat modal usaha kah atau cuma buat konsumtif aja gitu. Nah kalau bisa jangan sampai kita minjem itu buat kegiatannya konsumtif. Kemudian yang selanjutnya yang kedua itu kita bisa manajemen keuangan kita gitu. Jadi contohnya misal kita ngasih batas 30% aja dari gaji kita untuk cicilan. Jadi misalkan gaji kita ada 1 juta, nah itu berarti kita bisa menerima cicilan maksimal tuh 300.000 gitu, jangan sampai lebih. Terus kemudian yang terakhir itu yang ketiga, nah kita harus tahu itu perusahaan itu udah legal atau belum, udah terdaftar di OJK atau belum. Nah untuk pertanyaan kedua nih, sebelumnya banyak pernah dengar investasi bodong belum? Pernah sih. Nah itu apa sih contohnya menurut banyak dan gimana sih cara kita apa yang perlu diperhatikan gitu agar risiko dalam melakukan investasi secara online itu bisa diminimalisir? Oke, kalau yang saya tahu itu investasi bodong ini dia awalnya itu pastinya kayak menawarkan keuntungan yang tinggi gitu loh kepada calon kliennya gitu kan. Nah terus juga biasanya itu melibatkan influencer yang udah ada namanya gitu loh. Jadi kayak orang-orang ini percaya lah gitu, padahal ternyata itu tuh investasi bodong yang dimana ya ujung-ujungnya kena tipu kayak gitu. Nah terus tuh kalau menurut saya cara meminimalisir resikonya itu yang pertama tuh ya kita harus cari riset dulu lah, riset kayak cari tahu betul-betul itu tuh apakah investasi itu betulan mendapatkan keuntungan yang seperti yang dijanjikan. Terus juga jangan cepat percaya kalau misalnya diiming-imingin kayak keuntungannya tinggi kayak gitu, jangan cepat percaya, jadi harus di riset dulu kayak gitu. Terus juga kalau misalnya kita udah terjun ke investasi itu sendiri atau pinjaman itu sendiri, kita juga kayak harus cek secara berkala gitu loh, kayak ini tuh investasinya apakah memang betul adanya atau enggak kayak gitu. Nah, saya ingin menambahkan juga untuk dari jawabannya. Tadi jawabannya udah cukup benar juga. Nah, jadi yang pertama itu kita harus tahu perusahaan itu benar-benar ada atau enggak, bentuk perusahaan itu ada atau enggak. Jangan cuma namanya aja tapi nggak ada bentuk perusahaannya gitu. Kemudian yang kedua, kalau bisa itu segala jenis transaksi yang dilakukan di dalam perusahaan tersebut itu menggunakan mata uang Indonesia atau rupiah. Kemudian yang terakhir, dana-dana itu kan diinvestasikan otomatis kan dijadikan ada di satu tempat kan. Nah kalau bisa tuh dana dari investasi tersebut itu ditempatkan di bank. Gitu. Nah untuk pertanyaan selanjutnya itu nanti ada bentuk soalnya itu esai, ada 2 pertanyaan. Nah untuk yang pertama itu di zaman saat ini kan ada pay later tuh atau bayar nanti dan juga ada pinjol yang online. Nah itu kan gampang tuh cara kita masuknya atau daftarnya, tinggal pakai KTP aja. Nah padahal seharusnya kan KTP itu kan dokumen rahasia kan. Nah tapi di generasi saat ini tuh banyak yang menyalahgunakan KTP. Dia malah menggunakan KTP itu buat kegiatan konsumtif atau barang-barang yang ingin dibeli aja. Tapi sebenarnya dia ada butuh. Nah menurutmu nih, apa saja hal yang harus diperhatikan sebelum melakukan pinjaman online atau pinjol atau pay later agar resikonya bisa diminimalisir? Kalau menurut saya pribadi, tergantung urgensi apa yang kita butuhkan. Seberapa urgent kita membutuhkan barang itu yang kita mau beli. Percuma kan kita sudah pinjam online nih, sudah pay later, tapi barang ini sebenarnya nggak begitu berguna untuk kita, gitu. Jadi kalau untuk meminimalisir, kita juga harus mengukur kemampuan diri kita sebelum kita pinjam online. Seperti itu. Contoh nih, misal gaji kita 10 juta, jangan sampai kita sampai setengah gaji kita itu kita buat pinjam. Jadi kalau bisa tuh sekitar 20% atau 30% gitu lah menurut saya. Jadi yang disebutin sama Mas juga benar-benar, cuman saya ingin menambahkan aja. Nah jadi kalau misalkan kita bisa meminimalisirnya itu dengan cara yang pertama itu kita harus tahu nih tujuan kita minjem itu apa. Kita tujuan itu untuk modal usaha atau konsumtif. Nah kalau konsumtif kan berarti untuk keinginan kita aja pribadi gitu. Nah kemudian juga tadi sempat Masnya bilang juga tadi
itu yang kalau bisa jangan sampai setengah gaji dari kita buat dipakai cicilan. Nah itu benar juga. Nah jadi kalau bisa itu maksimal 30%. Jadi contohnya misalkan gaji kita 1 juta, nah berarti maksimal kita punya cicilan itu 300.000 seperti itu. Nah kemudian yang terakhir, kalau kita mau melakukan pinjaman online atau pay later itu, kalau bisa sudah diawasi oleh OJK atau bisa dibilang udah legal lah, jangan yang ilegal seperti itu. Nah kemudian untuk pertanyaan nomor 2 nih, sebelumnya masih pernah dengar investasi bodong? Iya pernah. Nah berikan contohnya dan apa yang perlu diperhatikan agar resiko dalam melakukan investasi secara online itu bisa diminimalisir. Kalau untuk zaman sekarang kan banyak tuh ya kayak penipuan-penipuan berkedok investasi bodong. Jadi kita tuh harus lebih hati-hati gitu. Kita harus tahu perusahaan ini benar-benar ada nggak buat kita investasi. Jadi jangan sampai kita menanamkan saham kita sudah banyak, baru perusahaannya tiba-tiba hilang. Gitu. Seperti itu ya. Nah jadi itu yang Mas Bil sebutkan itu juga salah satu jawabannya. Nah tadi salah satunya itu kan yang harus memiliki perusahaan itu yang harus jelas, harus ada perusahaannya dalam bentuk, ada bentuknya lah perusahaannya seperti itu. Nah yang kedua itu segala transaksi yang dilakukan di perusahaan tersebut itu kalau bisa harus pakai mata uang rupiah atau uang Indonesia. Kemudian yang terakhir, segala dana yang ada di perusahaan tersebut itu harus ditempatkan di bank seperti itu. Nah untuk selanjutnya ini nanti bentuknya itu esai Mas. Nanti ada 2 pertanyaan gitu. Nah untuk pertanyaan yang pertama nih, kan di zaman saat ini tuh banyak tuh ada yang namanya pay later, ada namanya pinjol, bayar nanti sama pinjaman online itu. Nah itu kan cara kita daftarnya itu kan gampang tuh Mas, tinggal menggunakan KTP aja. Nah padahal KTP itu kan suatu bentuk data pribadi kita kan, privacy lah, jangan sampai disebarluaskan. Nah tapi banyak orang-orang di zaman saat ini tuh malah menyalahgunakan KTP gitu, malah digunakan untuk kepentingan pribadi, misalkan kayak buat beli laptop baru lah atau beli HP baru untuk gengsi lah. Tuh, nah menurut Mas nih apa sih yang harus diperhatikan sebelum kita melakukan pinjaman online atau pay later agar resiko itu bisa diminimalisir? Terima kasih Mas ya. Jadi menjawab, mungkin kalau menurut saya itu memang saya setuju sih Mas sama yang Mas bilang tadi, kayak di zaman sekarang ini terlalu mudah lah untuk mengakses ini. Kalau menurut saya apa yang perlu diperhatikan tuh Mas, yang pertama itu mungkin kepercayaan terhadap perusahaan ini, legalitas perusahaan ini Mas, kayak perusahaan ini terpercaya apa enggak? Karena kan banyak nih Mas perusahaan-perusahaan ini sekarang yang kayak bergerak dalam bidang ini tapi tuh bodong, kayak cuma tipu-tipu aja kan Mas. Terus tuh yang kedua tuh mungkin bunganya sih Mas, karena kan apalagi anak muda zaman sekarang yang cuma konsumtif itu nggak ngeliatin nih bunganya nih berapa, kayak sudah pinjam nanti nggak bisa bayar kayak gitu kan Mas. Terus yang ketiga tuh mungkin syaratnya sih Mas, karena kan kita tahu sendiri nih ini nih data pribadi kita kayak KTP dan lain-lain, takutnya disalahgunakan, makanya kayak kita tuh harus perhatiin nih Mas, kayak ini nih benar-benar terpercaya apa enggak kayak gitu. Sama yang terakhir nih mungkin kalau dari saya ya balik lagi dari kitanya sih Mas, kayak kalau nggak terlalu mendesak tuh menurut saya jangan gitu, apalagi kayak cuma untuk konsumtif kayak tadi seperti yang Mas bilang cuma untuk beli laptop, beli HP dan lain-lain kayak gitu. Oke, nah jadi yang disebutkan tadi sama saya itu juga benar. Nah tapi saya ingin menambahkan juga. Nah jadi sebelum kita meminjam itu kita harus perhatikan nih, kita mau minjam itu tujuannya buat apa? Tujuannya buat modal usaha atau konsumtif. Jadi jangan kita minjem uang atau itu pinjaman online itu tapi kita cuma buat konsumtif. Nah kemudian yang kedua itu kita harus bisa manajemen uang kita. Nah misal kita tuh batasin lah misalkan 30% dari gaji kita untuk cicilan. Jadi misalkan contohnya tuh 1 juta, gaji kita 1 juta per bulan, kalau bisa cicilan kita tuh jangan sampai lebih dari 30%, yaitu 300.000 gitu. Kemudian yang terakhir tuh ya bener yang tadi Mas bilang pertama, kita harus lihat tuh perusahaan itu udah legal atau belum, udah terdaftar di OJK atau belum, seperti itu. Nah untuk pertanyaan kedua ini Mas, Masnya sebelumnya pernah dengar investasi bodong nggak? Pernah sih Mas. Nah apa sih yang harus diperhatikan agar dalam melakukan investasi secara online itu risikonya itu bisa diminimalisir Mas? Saya pernah dengar juga sih Mas, kebetulan tuh kayak investasi bodong tuh dia ngasih kayak janji keuntungan tinggi dalam waktu singkat gitu kan Mas, tapi pas kita kasih investasinya tuh uang kita hilang gitu kan Mas. Mungkin kayak awal tadi sih Mas itu kayak legalitasnya dicek dulu nih benar apa enggak gitu, takutnya nanti kayak nggak bener gitu kan Mas, perusahaannya kayak nggak terdaftar dan lain sebagainya gitu kan Mas. Sama yang kedua tuh mungkin jangan terlalu percaya sama janji-janji yang kayak terlalu menguntungkan tapi nggak realistis gitu sih Mas, karena kan kayak kita tuh kadang terlalu gampang tergiur gitu kan Mas, kayak dijanjiin sedikit tapi tiba-tiba ternyata nggak bener kayak gitu kan Mas. Mungkin itu sih Mas kalau dari saya. Nah itu mungkin yang Mas sebutnya tadi tuh sebutkan juga tadi tuh salah satu jawabannya juga. Nah saya ingin menambahkan juga yang pertama itu kita harus tahu nih perusahaan itu benar-benar ada atau enggak, ada benar bentuknya itu atau enggak gitu. Jangan dilihat itu cuma nama perusahaannya aja tapi nggak ada bentuk perusahaannya gitu.
Nah, kemudian yang kedua itu transaksi yang dilakukan di dalam perusahaan tersebut itu harus dalam bentuk mata uang Indonesia atau rupiah gitu. Sama yang terakhir itu nanti dana-dana yang dikumpulkan dari investasi itu kalau bisa ditempatkan di bank gitu. Mas.